Saya bingung sama perkara ini juga ya, karena terus terang ini kan termasuknya hukumannya di bawah 1 tahun ya, kan 9 bulan kalau nggak salah. 9 bulan. Ini kan cipiring sebetulnya, tidak pidana ringan. Cipiring. Nah, artinya kan kalaupun memang sebegitunya, ini rame-rame memang cenderung kalau ada yang bilang ini gimmick ya bisa aja. Kenapa? Bisa aja, karena kan mereka ini kan bisnis, iya kan? Mereka ini bisnis, iya kan? Selebgram juga Simawa. Nah, jadi kan heboh ini kan ya mungkin mereka sudah ya mau nggak mau lah, ya kan saling apalagi kan mereka kan mungkin di pengajian yang sama juga kan, artinya kan mengamini kan namanya orang poligami itu kan nggak salah. Ya nggak sih, kalau agamanya Islam dia poligami nggak salah, kecuali dia non Islam dia poligami, itu masalah kan gitu. Nah, makanya saya pikir kalau memang arahnya itu berbelit-belit dan panjang ini, ya itu sebetulnya kayak naikin rating aja ya. Tapi ya ini nggak tahu ya, ini apa namanya keyakinan saya doang nih. Cuman kalau ngelihat ini harusnya ditutup rapat-rapat dan diselesaikan dengan di dalam pintu tertutup, ini enggak, ini rame. Artinya kan ya mungkin dengan kayak gini bisnisnya lebih maju atau gimana, saya juga nggak tahu nih. Karena Indonesia tuh biasanya kayak gitu. Bang, tapi itu langsung dibantah yang dari bilang ini bukan gimmick yang dari omongan netizen atau deterjen oleh kuasa hukum itu Bang Tumi. Dia bilang ini bukan gimmick, ini benar-benar pure kegaduhan yang dibuat oleh Inara dan Insanul, dan Insanul benar-benar mau minta maaf ke Mawa, ingin bisa bilang mau dalam tanda itu mau rujuk lah sama Mawa dan ingin melepas Inara. Dia bilang saat di permintaan maaf juga Insanul bilang ini khilafahnya dia selama ini. Ini gimana Bang buat Abang? Ya kalau kita ini kan komentator bola ya, nih ya apa namanya, kalau ngomentarin hal ini ya niatnya si Mawa ngelapor kan karena dia sakit hati. Ya kan dia ngajak ribut nih, ya kan ngajak ribut. Nah dia laporin misalnya 284 atau KDRT atau apalah itulah. Itu kan intinya mau bubar sebetulnya kan. Udah nggak mau lagi nih sama si siapa? Insanul. Nah tahu-tahu dia ngasih syarat bisa damai. Saya pikir ini memang ya drama aja sih, drama Korea yang lucu ya menurut saya. Ya, ini khas Indonesia lah, telenovela sinetron gitu. Tapi yang dua syarat permintaan untuk damai itu belum dijawab juga sama Mama Bang, karena laporan masih ada nih, masih nyangkut di Polda nih. Ini walaupun ibaratnya si Insan udah bilang memenuhi 2 syarat dan minta maaf langsung, laporan yang tetap berjalan Bang, dan mau masih tetap ingin ya dia dari pernyataan ini sih dan kuasa hukumnya dia tetap ingin cerai, tidak mau ada RJ. Kalau ya itu lanjutin aja. Kalau mau lanjut kan emang kalau yang sebetulnya yang apa namanya mencoba mencari jalan tengah, sebetulnya kan yang namanya hal sedemikian itu ya kalau di Islam kan ada yang namanya islah lah ya, atau tabayun dulu lah. Nah kan kalau memang nggak mau rame terus apalagi ini kan di dalam jejak digitalnya ada ya, artinya kan nanti buat anak-anaknya itu repot loh. Ya artinya kan kita nggak bisa membantah bahwa ini cerita ini akan selalu ada di internet gitu loh, selalu ada di lini masa. Artinya kegaduhan yang terus dikeluarkan sedemikian rupa ini bukannya menyelesaikan masalah, tapi mempertebal aib yang pernah ada. Apalagi kan perkara ini udah lebih dari 3 bulan ya. Ngalahin ratingnya Aura Kasih sama RK ya. Seru juga ini, makanya artinya kalau kita ngelihat suatu perkara di kalangan selebgram atau infotainment atau apa namanya artis, itu kan cenderungnya memang pasti ada kayak mau launching lah apalah kan kayak gitu-gitu. Cuman kalau ngelihat dari awalnya si Mawa laporan, kemudian kalau ada syarat, nah ini yang bikin syarat siapa? Apakah Mawanya atau siapa? Mawanya langsung. Nah kalau Mawanya langsung bikin syarat kan aneh.
Kenapa dia lapor harus ada syarat? Kalau mau hajar, hajar aja. Kalau mau damai, damai aja. Iya kan, nggak usah rame-rame kan gitu. Tapi ini kayak apa telenovela berjilid-jilid, artinya yang mau di staging apa, yang mau dihasilkan apa. Karena memang kalau dilihat lucunya ya, si Sanul Pami bilang katanya dia mau ninggalin si Inara, kan lebih lucu lagi nih barang. Apa coba nih cerita mau kemana ya kan? Makanya saya pikir memang mungkin ini entah ini genuine, orisinal kali ya, atau memang ini staging, saya nggak tahu. Tapi terus terang kalau ngelihat gelagatnya memang cenderungnya sih ya naikin rating. Kenapa abang bisa beranggapan sebenarnya? Sedangkan ini kan si ibaratnya si Mawar laporin ke Polda, dan Inara juga ngelaporin terkait illegal access di Bareskrim, dan ini sedang berjalan juga, dan sudah ada 6 ibaratnya tersangkanya, yaitu ya diduga sumber pribadi Inara. Ini kan sama-sama ngelaporin, terus walaupun beda laporan ya, ini jadi pemberitaan besar bang. Ya, sebetulnya sih kalau permasalahan ini, kalau mau apa namanya, mau cari tenarnya, ini tenar. Ya kan namanya berkibar terus. Cuman kan ini sangat tidak bijaksana karena kan ini kan apa namanya urusan tempat tidur gitu loh. Urusan apa namanya yang harusnya ditutup rapat-rapat ya kan. Soal private. Nah, tapi kalau ini katanya mau kemana ini? Apakah ya saya nggak ngerti ngajinya di mana tapi bikin bingung aja ini kan gitu loh. Cara-cara mengatasi masalahnya bukan dengan solusi tuntas tapi ini berjilid-jilid makin rame. Jadi harusnya ya saya pikir memang banyak yang menyebutkan ya bijaknya kan diselesaikan secara bersama-sama aja lah. Ya kan nggak usah kemana-mana. Tapi ini dikobarkan kemana-mana ya. Kalau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui boleh kalau memang niatnya gitu. Tapi kalau karena ketidaktahuan atau kepolosan atau memang ya kurang ngertinya jadi implikasinya gini ya kasihan kan anak-anaknya kan gitu.